Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Malam ini dengerin aku cerita ya. Temenin aku untuk beberapa menit ke depan. Karena aku pengen cerita sama kalian tentang Bang Rifki. Aku udah baik-baik aja loh sama Kevin. Kemarin itu aku ketemu sama dia di tempat kerjaan. Terus dia kan ngajak aku makan. Terus apa namanya? Dia cerita tentang apa yang terjadi dengan keluarganya Bang Rifki. Dan ternyata sekarang itu Bang Rifki sedang tidak baik-baik aja. Dia punya masalah keluarga yang kalau bisa dibilang bertengkar hebat. Karena Kevin ceritanya nggak sampai full sih, dia kan nggak serumah lagi. Jadi dia cuma dapat kabar dari Bang Rifki tentang apa yang terjadi dengan keluarganya. Setelah itu aku kan penasaran dong. Karena apa? Karena Kevin itu lumayan dekat juga kan dengan Bang Rifki. Jadi aku pengen tahu apa hubungan mereka berdua gitu, selain adik sama kakak ipar kayak gitu. Nah terus Kevin itu pernah bilang sama aku, dia cerita sama aku kalau misalkan selama mereka berhubungan, artinya selama mereka itu kenal dekat, mereka tuh memang lebih dari sekedar adik dan kakak gitu. Aku juga sebenarnya pura-pura polos aja sih. Aku pura-pura polos dan aku mikir kayak, oh berarti dia sayang banget dong sama kamu. Terus kata dia, enggak juga deh, biasa aja sih. Gue kan juga udah punya pacar. Terus ya kayak gitulah ceritanya. Intinya dia itu butuh bener-bener kayak kenyamanan. Terus dia itu benar-benar kayak pengen diperhatiin. Makanya walaupun mukanya muka cuek, walaupun muka-muka orang kayak gak ada beban sama sekali, sebenarnya ada banyak hal yang dia pikirkan. Dan dia itu benar-benar kayak lagi berantem berisik gitulah di kepalanya sendiri gitu, di kepalanya sendiri. Jadi kenapa gue cerita ini ke lo? Karena ini merupakan pesan dari beliau, dari Bang Rifki. Kalau misalkan dia itu sebenarnya pengen cerita langsung ke kamu, tapi sekarang handphonenya dia itu tuh dibajak oleh istrinya. Aku juga nggak tahu sih sebenarnya ya apa yang terjadi sama mereka. Saat aku kenal sama dia, itu kan dulu tuh baik-baik aja loh ya. Istrinya juga kayak kalem-kalem aja gitu, nggak yang kayak dominan banget gitu loh. Tapi kenapa dia bisa seperti itu dengan Bang Rifki gitu? Terus aku sedih dong kayak, hah beneran kayak gitu. Iya, sekarang dia lagi nggak megang handphone. Dan kalaupun lo WhatsApp atau lo chat pribadi, dia nggak bakalan bales sih. Soalnya dia lagi marahan. Gue itu tahu banget sifat dan karakter kakak gue yang cewek ini, karena gue dari kecil tuh sama dia gitu. Jadi dia tuh termasuk orang yang kayak overprotective banget sama cowok, apalagi udah sama suaminya sendiri. Jadi seperti itu. Makanya gue itu juga pindah dari rumah itu karena itu juga alasannya. Gue nggak bisa yang kayak dikekang banget, dan gue nggak bisa yang kayak apa-apa tuh gue mulu yang disalahin kayak gitu. Jadi mending karena gue udah kerja, karena gue sekarang udah main ada penghasilan, jadinya gue memutuskan untuk pindah dari rumah itu biar gue tuh nggak mendengarkan masalah keluarganya mereka mulu kayak gitu. Udah itu aja sih, gue pengen sampein lo pesan dari Bang Rifki. Kalau misalkan dia sekarang nggak bisa dihubungin, tapi dia minta waktu buat lo biar bisa apa namanya ngobrol sama lo. Katanya ada yang pengen diomongin sama lo, nggak tahu dah.
Tapi gue nggak bisa nganterin lu sih dek, soalnya kan gue hari ini jemput pacar gue biasa. Terus gue juga bakalan jalan sama dia gitu. Jadi kayaknya sih gue nggak bisa nganterin lu. Terus gue ketemu sama dia di mana? Nih alamatnya nih. Dia ngasih taunya kayak gini karena ini adalah tempat kerjanya dia. Tapi shh, please banget jangan kasih tahu siapa-siapa. Iya. Oke. Jadi itu doang. Ya itu aja sih. Udah ya, gue mau balik dulu ke kerjaan gue. Oke. Ditunggu tuh sama Pak Rifki. Gue nggak tahu sih ya apa yang ada di pikiran Kevin pada saat itu. Kenapa kakak iparnya itu tuh kayak pengen ketemu sama aku gitu kan? Aku kan bukan kakak iparnya. Artinya kayak aku bukan pacarnya, aku bukan istrinya. Tapi kenapa dia tuh kayak gitu ya? Tapi aku seneng sih, aku seneng karena Pak Rifki itu masih ingat sama aku kayak gitu. Terus pulang kerja, aku kan bareng sama Kevin. Aku pulang sama Bang Mas Galuh. Mas Galuh itu ya itu deh. Mas Galuh itu bikin aku ini sih, bikin aku salting juga gitu karena lama-lama dia tuh bikin aku nyaman gitu loh. Terus apa namanya, ini momen pada saat aku pulang kerja nih ya. Jadi dia itu udah kontak aku duluan. Dia bilang kayak gini, Mas Ade gitu. Dia masih pakai panggil Mas gitu. Mas Ade ini saya bawain jas hujan ya karena harinya hujan gitu. Gerimis sih, nggak hujan yang gede banget gitu. Terus aku bilang, oh iya difotoin sama dia, tapi difotoinnya itu tuh sama dianya juga gitu, ngerti gak sih? Kayak dia tuh ngeliatin jas hujan, terus dia ada dia juga. Terus jadinya kan aku salting. Gimana sih orang ada dianya gitu kan? Kataku, ngapain sih ngirim-ngirim pop kayak gini? Kan aku jadi bikin kepikiran gitu. Terus aku bilang, bisa nggak sih kalau foto nggak usah nyengir, kataku gitu. Maaf keikut foto gitu. Terus mau ditarik sama dia, kataku jangan ditarik, udah nggak apa-apa, kataku gitu. Ya iyalah, orang bisa dipandangin terus kan tiap hari. Nah terus mulailah tuh kan tumbuhlah benih-benih cinta ceritanya. Cuman Mas Galuh itu tuh nggak sadar kalau misalkan aku tuh sebenarnya tuh nggak juga menyimpan perasaan itu. Aku takut banget kalau misalkan confess sama dia gitu ya, atau aku kasih tahu sama dia nih sebenarnya perasaan aku tuh sebenarnya ada gitu loh untuk dia. Cuman takutnya aku dijauhin kayak waktu itu dia bete sama aku gitu kan. Jadi ya udah, aku tidak berani untuk mengatakan itu dulu gitu kan. Singkat cerita nih, aku kan diantar sama dia pulang kan. Setelah itu aku pesan ojol lagi untuk pergi ke tempatnya Bang Rifki, karena aku takutnya besok sibuk atau aku pulang kerjanya juga nggak nentu gitu kan. Jadinya ya udah, akhirnya aku habis dari situ tuh aku langsung pesen ojol lagi kan. Nah ternyata dia sebenarnya nggak lihat karena udah kayak 15 menit atau 20 menit udah selesai diantar sama dia tuh, dia udah pergi gitu lah. Akhirnya aku pesen ojol lagi kan. Nah terus sampailah di lokasinya Barifki nih, singkat cerita. Ternyata itu udah kayak pasar gitu, pasar malam. Aku nggak tahu sih, mungkin dia kerjanya di dekat-dekat situ. Cuman kita tuh ketemunya di dekat situ, di pasar malam itu. Pasar malam tapi yang kayak bukan tempat-tempat main-main yang banyakan mainannya gitu loh, bukan. Cuman kayak jual-jualan baju gitu kan, makanan kayak gitu. Terus dia itu udah standby di salah satu warkop gitu, warkop yang kekinian ceritanya. Dia udah standby di situ sendirian, sedih kan? Dia sendirian di situ, nggak sama siapa-siapa. Aku udah tahu sih ada mobilnya kan di situ. Aku langsung nyamperin ke situ dengan ekspresif aku gitu kayak, abang, kayak gitu. Bang lagi ngapain? Adek, enggak, lagi ngopi aja. Kapan sampainya? Kan aku baru sampai. Kamu masih pakai seragam kerja? Iya, soalnya kan aku takutnya nanti kalau udah nyampe rumah aku bakalan ketiduran. Jadinya aku langsung ke sini aja. Takutnya abang nungguin. Berarti Kevin udah ngasih tahu kamu? Udah. Abang katanya nggak bisa dihubungin ya? Iya, HP-nya lagi rusak. Lagi rusak atau lagi disita? Sebentar ya, nanti abang ceritain. Kamu nggak mau pesan minum?
Hmm, mau pesan apa ya bang? Aku juga bingung, aku nggak pernah kesini soalnya. Ini rekomen sih minuman yang abang suka gitu. Kamu pasti juga bakalan suka. Masa sih bang? Ya udah deh, aku mau deh pesen ini tuh. Terus akhirnya udah tuh kan. Aku seperti biasa sih. Aku sebenarnya udah tahu dengan permasalahan keluarganya dia gitu kan. Tapi aku pengen dia itu tuh kayak nyaman dengan aku, dengan tingkah aku yang centil-centil gitu. Aku pengen kayak gitu kan, biar dia tuh nggak terlarut dalam kesedihan terus gitu. Kayak lagu ya, terhanyut dalam kemesraan. Bukan itu deh. Lagu apa itu? Pokoknya yang kayak nggak mau berlarut-larut dan kesedihan kayak gitu. Terus dia mesenin aku minum. Ini deh, nih minumannya nih. Kamu minum ya gitu. Terus aku minum tuh. Terus sambil mandangin mukanya dia kan. Terus dia kayak apa salting gitu kan. Terus apa namanya, alisnya tuh dinaikin-naikin sama dia kayak kalian nggak bisa lihat ya, pokoknya kayak dipraktekin alisnya itu dinaikin-naikin satu gitu kayak aduh, udahlah, aku nggak bakalan bisa pulang ini mah kalau misalkan ngeliatin dia kayak gitu kan, suami orang pakai kumis. Terus jenggotnya, aku tuh seneng banget sama cowok yang kumisan terus sama jenggotan gitu. Jambang bukan jambang, cuman kayak apa sih, jenggotan terus di bawah di dagunya itu tuh agak panjang dikit gitu. Itu tuh aku seneng banget ngeliatnya. Karena kenapa? Karena kayak kayak apa sih, cowok-cowok alim-alim tapi nafsuan gitu. Aku seneng, jujur aku suka banget sama cowok yang kayak begitu. Terus dia tuh emang ada tipikal orang yang kayak begitu. Kalau Mas Galuh, dia nggak kayak gitu. Dia mukanya muka-muka Jawa gitu loh ceritanya, hitam manis, cuman dia nggak begitu banyak kumis, dia nggak ada jenggotannya juga, nggak ada bersih gitu. Tapi kalau Bang Rifki itu kayak gitu, dia jadi jenggotan kayak apa sih, bapak-bapak banget gitu loh, bapak-bapak alim gitu. Cuman aku kayak penasaran gimana sih rasa main sama dia gitu. Aku udah pernah kayak kepikiran nakal untuk main sama dia, tahu, apalagi karena dia lagi ada masalah kan sekarang, kan lebih cepat untuk bisa adaptasi gitu loh, untuk bisa dapetin dia tuh kayaknya gampang gitu. Mulailah kita cerita gitu, mulailah kita cerita dengan bumbuan-bumbuan tawa-tawa yang kecil. Terus aku ngerasa kayak pada saat itu aku ngerasa bahwasanya Bang Rifki itu terlalu tampan untuk disia-siakan. Akhirnya kita tuh curhat tuh semalam tuh, kita curhat dan mulai dari dia. Obrolannya tuh kayak ringan-ringan aja sih sebenarnya, cuman kayak aku ngerasa eh, apa ya, nggak tega juga sih dengerin ceritanya dia. Ternyata istrinya itu tuh cemburu saat Bang Rifki ini udah mulai kerja. Sebenarnya abang itu lagi ada masalah deh, lagi masalah sama keluarga, sama istri. Pokoknya di rumah itu berantem mulu. Abang jadi nggak tenang gitu di rumah. Bawaannya dia tuh curiga terus sama abang. Padahal abang juga di handphone itu nggak ada yang aneh-aneh. Terus juga ya, emang fokus kerja aja gitu. Cuman ya kadang karena kerjaan abang tuh kadang suka pulang malam gitu, kadang lembur. Terus apa namanya, kadang katanya sih nggak ada waktu buat keluarga, terus lupa sama anak, lupa sama istri kayak gitu. Dia nuntut abang tuh lebih banget, padahal eh, sesempatnya juga abang selalu meluangkan waktu untuk mereka. Tapi mereka tuh istri abang tuh selalu selalu berpikiran kalau abang itu tuh main di luar gitu. Terus kayak overthinking lah ceritanya tuh. Dia tuh nggak bisa ternyata lama-lama untuk ditinggal gitu. Dan sekarang tuh lagi dilema banget gimana caranya abang bisa memastikan, memberikan pemahaman kepada istri abang ini, karena dia emang lebih lebih muda sih dari abang gitu. Jadi dia tuh egonya masih tinggi banget gitu. Padahal abang tuh pengen banget kalau misalkan pas sampai di rumah disambut baik, terus
apa namanya, dikasih senyuman, terus dimasakin, terus kita makan bareng. Kayak gitu juga udah seneng banget abang gitu. Terus kayak dipijit-pijit kecil gitu. Ini enggak, pulang kerja mukanya cemberut, terus juga katanya kalau mau makan mambil sendiri. Terus kata dia capek ngurusin anak sendirian, punya suami tapi nggak ada pengertian kayak gitu. Abang juga bingung sebenarnya kenapa ya, kok abang bisa kayak gini sih. Dulu abang kayaknya nggak kayak gitu banget gitu, apa karena abang juga salah mungkin ya. Aku diem aja di situ, aku diem karena aku kayak pengen jadi pendengar dia aja. Silakan dia tuh cerita panjang kayak lebar tentang apapun itu. Terus dia bilang kayak gini, "Ehm, maaf ya, aku jadi adik kepikiran juga sama masalah abang ini. Abang gak bermaksud apa-apa sih dek. Abang pengen ada temen cerita aja, biar biar masalah di kepala abang ini tuh jadi berkurang gitu. Maaf banget kalau misalkan abang jadi bikin adik pusing juga mikirin masalah abang." Terus aku senyum aja kan. "Kamu kenapa sih dek? Dari tadi senyum aja, kenapa nggak ngomong?" Karena katanya kalau orang lagi cerita itu nggak boleh diomongin, nggak boleh disela gitu. Pokoknya dengerin aja loh cerceritanya orang itu. Karena orang yang lagi punya masalah itu pengen didengar, bukan pengen dinasehati. Jadi aku nggak mau untuk mengeluarkan kata-kata yang nantinya akan menjadi momok dari abang sendiri gitu. Aku juga nggak ngerti apa yang harus aku omongin karena kan yang lebih pengalaman abang. "Kenapa kamu bisa sebijak ini sih dek? Gemes banget sih kamu. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu dong. Kataku apa sih bang? Ih, oke." Mulai tuh kan. "Apa sih bang? Ih, aku nggak suka deh." Gitu. Terus kata dia, "Lucu banget sih kamu dek." Gitu. Terus terus aku mulai kayak salting kan, digituin sama dia. "Abang nanti nginep di tempat kamu boleh nggak dek?" "Hah?" Dalam hati aku gini, tiba-tiba banget dia pengen nginep di tempat aku. "Hah? Beneran ini?" Aku gituin kan. "Ah, yang bener bang, abang beneran mau nginep di tempat aku?" Kalau dibolehin. Karena kan abang lagi ada masalah di rumah. Lagian juga pulang pasti bakalan ribut lagi. Pengen tenang aja gitu, mau istirahat di tempat kamu, boleh nggak? "Ah, boleh dong, boleh." Kata siapa nggak boleh? "Ya nggak apa-apa, abang mau istirahat di tempat aku selamanya juga nggak apa-apa." "Ya enggak dong dek, masa abang istirahat selamanya di tempat kamu, ntar yang ada abang jadi lupa dengan tanggung jawab abang sendiri." Canda bang. "Iya, kalau abang mau, ya udah nggak apa-apa, rumah aku selalu terbuka kok buat abang Rifki." Oke. Malam itu selesai. Kita curhat-curhatan, kita ketawa-ketawa bareng, kita sharing-sharing kerjaan kita juga. Ternyata benar dia itu bekerja di salah satu perusahaan juga, dan waktu itu pernah ketemu sama aku dan aku baru cerita sama dia kan. Terus dia bilang, "Oh iya, abang gak sadar tahu kalau misalkan ada kamu di sana." Gak tahu kenapa sih ya. Aku pikirnya dia tuh sebenarnya kayak pura-pura nggak tahu aja biar dia tuh kayak leluasa gitu loh. Kalau misalkan dia tahu, kalau misalkan dia sadar kalau aku ada di situ, pasti dia tuh juga bakal salting dong. Tapi nggak apa-apa, malam ini adalah malam aku berdua sama dia. Pulang dari situ, dia kan pakai mobil. Aku bilang, "Oh iya, udah kalau misalkan mau pulang pakai mobil, berarti nanti parkir mobilnya itu di tempat aku, gitu kan? Parkir mobil di tempat aku. Terus, tapi aku besok kerja bang, abang nggak apa-apa ditinggal." Kata dia, "Ya udah, abang bakalan baliknya pas kamu pulang aja gitu. Jadi kamu kerja dulu aja nggak apa-apa. Nanti pas kamu pulang, baru deh abang balik juga gitu." "Nggak apa-apa, abang nungguin aku sampai sore." "Nggak apa-apa, abang mau ngecas diri abang gitu." Pokoknya dia tuh kayak pengen istirahat penuh gitulah di tempat aku. Terus udah deh, akhirnya dia tuh nginep lah di tempat aku malam itu. Pas sudah di dalam kamar, dia kan buka sweater. Bukan sweater, iya sweater.
Dia kan pakai kacamata tuh, aduh cakep banget ya, sumpah demi Allah itu cakep banget. Dibuka kacamatanya, terus bajunya juga dibuka sama dia, pakai singlet warna putih. Aduh, bapak-bapak pakai singlet warna putih, badan bagus. Stop banget, jangan menghampiri aku bakalan tergoda denganmu. Dalam pikiran aku kayak, jamah aku gitu, tapi kayak nggak bisa, aku nggak berani untuk ngomong itu. Biarin deh, nanti dia bakalan ngelakuin apapun juga aku bakalan terima, beneran. Nah terus apa namanya, dia kan buka baju tuh, pakai pakai singlet putih. Terus dia bilang, ada kain sarung nggak dek? Pakai sarung di depan aku. Oh my god. Ada, kata gue gitu. Bentar ya, aku ambilin dulu. Terus aku ambilin sarung di lemari. Terus dia pakai sarungnya dia. Terus dia bilang, abang mau ngerokok dulu di depannya, boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Dia ngerokok lah tuh di depan. Terus aku inisiatif untuk kayak beli cemilan. Cemilan aku juga udah habis kan. Terus aku bilang, abang aku beli cemilan dulu ya. Abang tunggu di sini ya. Iya. Udah kayak apaan aja, tinggal aja nggak apa-apa, kata gitu. Terus udah deh aku ke bawah tuh, ke bawah beli kacang, beli cemilan yang lain-lain, beli minuman juga. Pokoknya aku pengen servis dia sampai dia benar-benar kayak nyaman sama aku gitu. Terus habis itu aku diajakin ngerokok juga, ngerokok. Kata dia, kamu mau ngerokok nggak? Aku udah lama nggak ngerokok bang, jadi nggak tahu, bingung, kata gue gitu. Masa sih kamu nggak pernah ngerokok? Pernah dulu pas zaman SMA, cuman nggak sampai candu. Yaudah nih ngerokok aja gitu. Sebagai cowok harus ngerokok lah, biar kita tuh gampang gitu ngobrolnya gitu. Terus aku kan tahu sendiri, tangan aku kan lentik ya, kayak oh my god. Kata dia, kamu kayak cewek banget sih dek. Aku mau marah atau mau sedih nih di situ? Karena aku nggak ngerti, maksudnya kayak emang begitu takdirnya gitu. Aku bilang, iya bang, apa sih orang? Karena aku udah bilang, aku tuh cowok tapi cowok letoy, feminim gitu. Abang malu ya? Enggak, justru abang seneng ngelihatnya. Ih, apa sih bang? Kata dia, udah duduk sini, duduk sini. Duduklah aku di sampingnya dia. Tahu nggak kalian dia ngapain? Tiba-tiba nih tangannya merangkak langsung ke bahu aku dan dia merangkul aku. Bayangin dah itu, depan kamar sambil ngeliatin langit yang sangat indah, dia ngerangkul aku. Aduh, keteknya dia kenain badan aku. Aduh, itu bener-bener kayak suasana yang bener-bener aku impikan selama ini. Dan dia tuh kayak, makasih ya deh kamu udah ngertiin abang, kamu udah mau nemenin abang malam ini. Abang bahagia sekali kayak gitu. Abang ngerasa bahwasanya abang punya energi lagi untuk bisa menghadapi kehidupan abang ke depannya gitu. Dan makasih banyak untuk hari ini, kamu udah bisa bikin abang bahagia gitu. Terus dia tiba-tiba kayak ngerangkul aku seerat itu. Terus tiba-tiba dia nyute aku. Nyute tahu gak sih? Kalian tahu gak nyute? Kayak tiba-tiba pentil aku dimainin sama dia. Kan geli kan? Kataku, apa sih bang? Ih, kata dia, kok kamu bisa se imut ini sih dek, kata gitu. Kamu kalau misalkan jadi cewek pasti bakalan banyak sih cowok yang mau sama kamu. Kataku, kayak gini aja banyak kok cowok yang mau sama aku. Masa sih dek? Emang ada ya dek? Emang siapa yang suka sama kamu dek? Dia langsung banyak nanya kayak gitu kan. Kataku, ya nggak ada sih, cuman kalau misalkan aku bakalan ngomong juga pasti bakalan ada kok yang mau sama aku, ya nggak sih, gitu. Pedean kamu dek, gitu. Terus sini, jangan jauh-jauh gitu. Terus dia ngerangkul aku lagi. Terus, tapi jangan nyute aku, sakit, kata gitu. Emang sakit ya? Ya udah pelan-pelan aja, kata gitu. Terus dia main-mainin dong puting aku. Karena aku nggak bisa dong, itu area sensitif aku. Aku nggak bisa, itu area sensitif. Dan ketika dia megang kayak gitu, aku langsung kayak, bang, udahlah berhenti, aku nggak bisa, nggak kuat, kata gitu. Kenapa? Kamu pengen ya? Kata gitu. Kataku, ya pikir aja sendiri, kata gitu. Abang ngapain sih kayak gitu-gitu, kan aku jadi pengen. Ya udah, kalau pengen juga ntar makasih. Ini kalian pasti tahu lah lanjutannya seperti apa. Dia beneran ngasih aku. Dia beneran ngasih aku malam itu. Tapi nggak sampai kayak berhubungan badan singkat. Gitu, cuman kayak peluk-pelukan. Terus dia nyium-nyiumin aku. Terus dia kayaknya bener-bener kayak dia tuh hasratnya tinggi banget. Terus dia udah lama juga kayaknya gak berhubungan dengan istrinya. Jadi tuh kayak dilampiaskan ke aku gitu. Tiba-tiba aku disuruh untuk ngokop
itunya dia gitu. Udah deh sampai malam itu tuh aku disuruh kayak aduh sampai keringetan, dia tuh bener-bener kayak mainnya luar biasa. Aku ngap-ngapan gitu dengerinnya. Terus malam-malam udah selesai, aku capek, dia juga capek, kita tepar dua-duanya. Itu kita nggak sampai berhubungan badan ya, cuman kayak gitu doang gitu. Aku nyoliin dia gitu. Udah kayak gitu ya, cowok biasa gitu lah. Dan dia juga nggak berani untuk merusak aku. Dia cuman kayak lagi Shanghai aja gitu, jadinya ya udah aku bantuin. Pagi-pagi aku langsung bilang sama dia kan, bang aku mau pamit kerja, abang nanti kalau misalkan beli sarapan aja di depan, aku nggak sempat gitu. Terus dia belum bangun. Terus ya udah deh aku tinggalin dia di kamar, tapi aku kunci dari luar. Ternyata aku lupa. Aku nggak tahu, dia mungkin kecapean kali karena semalam itu ya. Jadi aku kunciin dia dari luar. Terus tiba-tiba Mas Galuh kan datang kan. Dia bilang kayak gini, kayaknya Mas nggak asing dengan mobil ini deh. Ini mobilnya Rifki bukan sih? Ah, iya mobilnya Bang Rifki. Dia ada di sini. Ah, ah, tadi sih ada, cuman sekarang nggak tahu kemana. Baru datang atau dari semalam? Ah, baru datang. Mungkin dia naruh mobil doang kali ya. Habis itu lanjut kerja. Iya kali ya. Ya udah, kamu udah siap untuk berangkat? Udah. Udah sarapan belum? Belum. Yaudah kita beli sarapan dulu ya. Nanti baru kita langsung ke tempat kerja. Kamu mau sarapan bareng sama Mas gak? Aku sarapan di kantor aja deh Mas. Ya udah kalau gitu, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oke. Berangkat sama dia. Terus udah beli sarapan segala macamnya, sampai di kantor ketemulah Bang Rif sama Kevin kan. Pas banget juga Kevin baru datang. Dia turun dari motor. Pas dia nurunin helm, kayak naruh helm gitu, dia langsung nyapa, "Dek, Bang Rifki masih di tempat lo?" Aduh, dia tahu dari mana coba? Karena aku nggak bilang sama dia ya. Dia tiba-tiba kok dia tahu gitu. Apakah Bang Rifki itu sebelum ketemu sama aku, dia cerita sama si Kevin ini, dia bakalan nginep di tempat aku, mungkin dia cerita mungkin ya. Jadinya si Kevin itu tahu kalau misalkan Bang Rifki itu ada sama aku gitu kan. Hah? Tadi ada, cuman pas pagi udah nggak ada. Masa sih? Tapi kenapa mobilnya nggak ada di rumah ya? Tadi kan gue lewat rumahnya dia. Mobilnya dia ada sih di situ. Berarti dia udah masuk kerja. Bukannya katanya dia mau cuti dulu ya? Nggak tahu, mungkin dia nyari sarapan kali. Oh, yaudah, ayo masuk yuk. Mas Galuh waktu itu pelangga-pelongo doang tuh dengerin. Terus ya udah, aku juga nggak tega sebenarnya sama Mas Galuh gitu kan. Cuman aku juga nggak expect dia bakalan cemburu atau enggak ya gitu loh. Karena aku tahu kayaknya sih ada rasa gitu loh dia tuh sama aku. Karena kenapa? Di WhatsApp aja tuh dia kadang suka ngasih emot-emot senyum manis gitu. Terus juga kadang dia tiba-tiba kayak ngasih emot love gitu. Cuman love yang kayak bukan cium gitu ya. Love aja gitu, nggak tahu kenapa dia tiba-tiba nge-give love gitu. Kayak gitu. Udah, kenapa dia? Mungkin benar kali dia lagi senang sama aku juga. Tapi nggak apa-apa, aku nggak masalah. Selagi aku juga nggak merugikan dia merasa senang dengan aku juga. Sebenarnya di awalnya aku tuh bener-bener kayak berharapnya Bang Rifki sama aku gitu kan. Dan semalam aku tuh udah bahagia banget bisa melihat seutuhnya dia, walaupun aku nggak bisa yang kayak berlebihan main sama dia gitu, karena aku juga nggak berani untuk melakukan itu. Gitu.